Salam bagi kita semuanya, biarlah sukacita dari Allah dan damai sejahtera dari Allah akan melingkupi kita semuanya. Apapun yang saat ini kita hadapi, Tuhan tetap baik dalam hidup kita, dan kita mau menyatukan hati, kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir juga di tempat Bapak Ibu saudara-saudara berada, dan Dia layak kita puji, kita sembah. Hari ini adalah hari di minggu yang pertama di bulan Oktober, bulan ke-10 di tahun 2020 ini. Kita akan juga mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita akan tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia. Tuhan selalu beserta dengan kita, dan Dia rindu agar kita semua datang memuji menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kita. Kita angkat pujian bersama-sama. Kalau saudara-saudara mau berdiri di tempat saudara, boleh. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Dalam keadaan saat ini, kami tidak bisa beribadah di tempat yang sama. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam keadaan ini, dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud, punya tujuan. Adalah kerinduan kami semua, kami bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tetapi saat ini kami juga bersyukur melalui semua fasilitas yang ada, kami bisa menaikkan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Beribadah bersama-sama kepada Tuhan di tempat kami masing-masing, menyatukan hati kami, memuji, memuliakan Tuhan. Adalah kerinduan kami agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kami bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, Engkau jamah, Engkau laut setiap umat Tuhan yang saat ini beribadah di tempat mereka masing-masing. Kehadiran-Mu akan nyata dan Engkau memberi sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami dalam beberapa waktu ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami rindu juga diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Dan kami rindu semakin mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri Tuhan. Dan biarlah melalui pandemi yang sedang terjadi ini, kami semakin menguatkan hati kami, menguatkan iman kami untuk terus mempercayai Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Terima kasih yang tiada terhingga ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudaraku boleh duduk atau boleh juga berdiri bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Firman terangi jalanku. Perisai iman di siang waktu.
Yesus. Ada pengharapan, ada kemenangan, tetap percaya, berharap kepada Tuhan Yesus. Di masa-masa seperti ini kita harus tetap percaya kepada Yesus dan berharap hanya kepada Dia saja. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sediakan hati kita untuk bersama-sama diberkati Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya. surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu, kami dapat bersama-sama beribadah pada saat ini. Sementara kami duduk diam di dalam hadirat Allah, Engkau akan menolong kami, agar kami mengerti kebenaran firman Allah, firman yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, firman yang dengan kuasa yang sama, itu juga yang akan menguatkan kami menghadapi kehidupan kami di muka bumi ini, menjelang kedatangan Kristus yang kedua.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita dapat bersama-sama beribadah. Meskipun kita dari berbagai tempat yang ada, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Sehingga Tuhan yang ada bersama dengan kami di tempat ini juga bersama dengan saudara, ada bersama-sama mendengarkan seru doa kami yang ada di sini, mendengar seru doa saudara dimanapun saudara berada, karena Tuhan adalah Tuhan yang hadir di semua tempat. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh anugerahnya, kita juga bisa menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Mungkin sedikit agak delay atau mungkin ada yang sedikit putus-putus gambarnya, tetapi kita berdoa terus supaya Tuhan akan menolongnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur juga karena dengan kemajuan teknologi yang ada, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling tegur sapa. Setelah kita ibadah nanti mungkin saudara bisa nyalakan videonya dan juga bisa nyalakan audio secara bergantian supaya tidak terlalu berat jaringan yang akan kita pakai, sehingga dengan demikian kita bisa bercengkrama sebentar, bisa lihat wajah saudara kita sudah seperti apa, apakah setelah sekian lama kita nggak ketemu mereka sudah menjadi lebih bisa langsing atau mungkin sebaliknya. Kita bersyukur. Kita masih belajar bersama-sama mengenai penyembahan kepada Allah yang benar. Mari sama-sama sebutkan, kita baca dulu judul khotbah hari ini 321. Penyembahan kepada Allah yang benar. Kita membuka di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Saudara bisa membaca dengan suara saudara, meskipun saudara tidak hidupkan mic untuk Zoom ini, tetapi saudara masih bisa tetap menggunakan suara saudara, dan mungkin teman yang ada di sebelah atau mungkin keluarga yang bersama dengan saudara bisa sama-sama mendengar, membaca bersama-sama, dan itu akan menguatkan setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Amin. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka kita mendapatkan satu kebenaran bahwa seluruh hukum Taurat itu berfungsi semata-mata untuk kebaikan manusia. Katakan amin. Tuhan tidak membutuhkan hukum Taurat. Tuhan tahu manusia membutuhkan hukum Taurat. Kalau berbicara tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu berbicara bahwa Tuhan mau menjaga di muka bumi ini ada orang-orang yang secara konsisten dari generasi ke generasi mereka akan beribadah kepada Tuhan, tetapi pada hukum yang kedua itu bukan berbicara hanya percaya kepada Allah, tetapi juga menyembah Allah yang benar itu. Minggu yang lalu kita sudah belajar dua hal mengapa kita harus menyembah Allah dan tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Walaupun patung itu dimaksudkan untuk menjelaskan keberadaan Allah sekalipun, itu tidak boleh. Karena Allah tidak mungkin direpresentasikan oleh sebuah ciptaan. Allah itu roh dan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari ini masih kita berbicara tentang hukum yang kedua, bagaimana penyembahan kepada Allah yang benar itu. Berbicara tentang penyembahan, itu juga berbicara tentang merendahkan diri. Amin.
kalau kita menyembah Tuhan, maka kita harus tahu siapa Tuhan dan siapa saya. Kita harus tahu menempatkan Tuhan pada posisi seperti apa dan saya sebagai posisi yang seperti apa pula. Itulah yang disebut dengan merendahkan diri. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita harus belajar merendahkan diri seperti Kristus Yesus yang telah menjadi teladan di dalam hal merendahkan diri. Penyembahan adalah merendahkan diri. Kalau kita melihat secara kontras, kegagalan iblis adalah ketika dia melakukan tidak mau merendahkan diri. Firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Iblis gagal untuk terus menempatkan dirinya di bawah Allah. Iblis tidak merendahkan diri, itu sebabnya dia mengalami kegagalan karena kesombongannya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14, inilah awal mulanya iblis jatuh di dalam dosa. Dan oleh karena keinginannya sendiri, maka tidak ada kesempatan untuk dipulihkan. Iblis tidak pernah digoda oleh ular, sama seperti Adam dan Hawa digoda oleh ular. Itu muncul dari dirinya sendiri, berbeda dengan keadaan manusia yang berdosa oleh karena digoda atau oleh dicobai ular. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat orang yang di tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi kita tahu persis bahwa penyembahan itu selalu menuntut atau mengharuskan bagi penyembah untuk meletakkan dirinya di bawah Tuhan yang disembah. Contoh, iblis terus-menerus menginginkan penyembahan. Bahkan ketika dalam pencobaan di padang gurun, iblis juga masih tetap menginginkan penyembahan dari Yesus yang menjelma menjadi manusia. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, engkau harus, sebuah perintah yang tegas, yang mutlak, yang tidak bisa ditawar lagi sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kalau kita ada pada saat ini bersama-sama, kondisi pada saat ini tidaklah mudah untuk kita jalani oleh karena situasi di dunia. Kita sulit sekali bertemu dengan orang, kita sulit sekali melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jarak jauh akan sangat sulit sekali. Kita harus melakukan banyak protokol kesehatan. Setiap saat kita pergi ke satu tempat untuk cuci tangan, kita harus pakai masker. Saya terus mendorong saudara, bagaimanapun juga kita cuci tangan, kita menggunakan masker untuk menyaring kemungkinan-kemungkinan di udara ada partikel-partikel ataupun virus yang mungkin bisa saja masuk ke tubuh kita melalui hidung. Itu sebabnya tetap kita akan menggunakan alat-alat yang ada. Kita menjaga jarak, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita mungkin
agak sulit untuk menjaga jarak, tetapi kita harus tetap melakukannya. Kita mungkin sulit untuk bertemu, bersalaman satu dengan yang lain. Tetapi bukankah kalaupun kita bertemu dalam jarak yang jauh, kita masih bisa bertegur sapa, kita masih bisa mendengar keluh kesah saudara kita masih tetap bisa berdoa. Hari-hari ini kita perlu bersama-sama untuk mendoakan satu dengan yang lain. Oleh karena keadaan kita tidak mudah untuk kita jalani. Penyembahan kepada Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan, bukan semata-mata kita menyanjung dan memuliakan Tuhan. Memang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi itu juga berbicara tentang kita merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan, di bawah eh, kemurahan dan anugerah yang dari Tuhan. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, mari kita mulai berpikir bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bisa melakukan itu semua juga dalam pertolongan Tuhan. Berbeda ketika mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu dengan kekuatannya. Tetapi ketika kita bisa melayani, ketika kita bisa melakukan hal-hal yang baik, sesungguhnya itu ada campur tangan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara sekalian. Ada dua contoh yang saya mau ambil untuk kita sekalian, bagaimana penyembahan kepada Tuhan itu berimplikasi, terwujud atau terjadi melalui merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau tidak mau, sebagai penyembah-penyembah Tuhan, kita harus merendahkan diri. Karena kita tahu siapa diri kita. Dan kita tahu siapa Tuhan kita. Amin. Saudara tahu siapa Tuhan. Dan saudara tahu ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, harus seperti apa. Paulus bahkan membuat sebuah kalimat yang luar biasa ketika dia memahami siapa Tuhan itu. Dia mengatakan, saya menggunakan terjemahan firman Allah yang hidup, Filipi 3 ayat 7 sampai 8, tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi, sekarang sudah saya buang supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Ya, segala sesuatu yang lain tidak berharga bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah supaya saya dapat memiliki Kristus. Kita tahu bahwa Paulus memiliki latar belakang sebagai seorang Yahudi asli dari suku Benyamin. Dia seorang Farisi, seorang yang ketat di dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi Paulus mengatakan bahwa aku layak di hadapan Tuhan bukan karena semuanya itu. Bukan karena semua penderitaan yang aku alami di dalam Kristus. Bukan juga karena pelayanan yang aku lakukan. Bukan juga karena latar belakangku, bukan karena pekerjaanku, tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Dia mengatakan semua yang dulu saya junjung tinggi, semuanya saya kesampingkan. Karena itu tidak ada artinya dibanding pengenalan akan Kristus. Amin. Saudara tidak perlu menjadi minder bagaimanapun keberadaan saudara. Saudara mungkin bukan berasal dari latar belakang yang seperti Paulus yang begitu terdidik, begitu mulia di kalangan orang Yahudi. Saudara mungkin biasa-biasa saja dari keluarga biasa-biasa saja. Paulus mau menekankan bahwa tidak menjadi masalah. Karena kalaupun kita berasal dari satu generasi terhormat, dari keadaan yang begitu mulia pun di pandangan masyarakat, itu juga tidak dapat dibandingkan jika diperhadapkan dengan kemuliaan di dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Saudara mungkin bisa lihat orang di sebelah kanan kiri saudara, orang-orang yang mungkin biasa-biasa saja, tetapi pengenalan akan Kristus adalah di atas segala sesuatu. Paulus sampai pada satu kalimat, jika aku harus bermegah,
maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jelas bahwa Paulus berpikir bahwa segala sesuatu tidaklah menjadi sangat penting dibanding dengan pengenalan akan Kristus. Sesungguhnya saya mau sampaikan bahwa bagaimanapun keberadaan saudara, bagaimanapun situasi yang saudara alami, kesulitan yang saudara sedang alami, latar belakang yang mungkin tidak cukup baik, latar belakang yang mungkin tidak cukup dapat dibanggakan atau mungkin sangat dapat dibanggakan, itu semua tidaklah bisa dibandingkan dengan kasih Kristus. Jadi saudara tetap berharga di mata Tuhan. Kalaupun bermegah, bermegahlah di dalam segala kelemahan. Karena di dalamnya kuasa Tuhan menjadi nyata. Yang kedua adalah Daud. Daud adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Daud dimulai dari seorang gembala domba yang kemudian menjadi pemenang di dalam peperangan melawan Goliat. Lalu Daud begitu melejit, akhirnya dia menjadi seorang raja. Dalam posisi sebagai raja Israel yang sangat megah, yang sangat terhormat, sebagai seorang raja yang sangat dikagumi baik di Israel maupun di negara-negara atau di bangsa-bangsa lain. Daud sangat terhormat. Daud harus menjaga kehidupannya sebagai orang yang terhormat oleh karena kedudukan yang dia miliki pada saat itu. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Tuhan, ketika dia menyadari bahwa dia sedang menyembah Tuhan, sedang melakukan sebuah penyembahan bersama dengan umat Tuhan, seluruh bangsa Israel, dia menanggalkan semuanya, dia menanggalkan jubah kebesarannya sebagai tanda kehormatannya, dan kemudian dia menggunakan pakaian biasa sebagai masyarakat awam pada umumnya, sebagai masyarakat yang dengan status rendah pada waktu itu. Daud melakukan itu sebab dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja. Dia adalah satu orang yang dipimpin juga oleh Allah yang adalah raja berkuasa atas hidupnya. Sampai istrinya bahkan membuat sebuah pernyataan dalam versi mudah dibaca, 2 Samuel ayat 6 ayat 20, ketika Daud kembali ke rumahnya untuk memberi salam setelah penyembahan, itu tadi dia menari-nari di jalan, dia melompat-lompat, dia seperti anak kecil. Dalam firman Tuhan itu sebenarnya dijelaskan itu seperti anak kecil yang tidak tahu malu, menari-nari oleh karena sukacita yang besar. Dan setelah dia membawa tabut dalam penyembahan kepada Tuhan itu, dia menari-nari dan dia pulang. Dia ketemu dengan Mikal, anak perempuan Saul, menyambutnya dan berkata, ini adalah istri Daud, Raja Israel tidak menjaga kehormatan dirinya hari ini. Engkau membuka bajumu di depan para hamba perempuan seperti orang bodoh. Terjemahan yang lain dikatakan seperti orang yang dungu. Penyembahan kepada Tuhan berfokus kepada Tuhan dan bukan berfokus kepada penyembahnya. Daud tidak memikirkan tentang dirinya dan kehormatannya sebab kehormatan Tuhan terlalu besar baginya. Amin. Kehormatan saudara tidak lebih besar daripada kehormatan Tuhan. Saudara, saya senang kita bisa beribadah. Saya berharap walaupun saudara menghadap satu alat handphone mungkin atau laptop, tetapi saudara ketahuilah bahwa kita benar-benar sedang live, kita benar-benar sebenarnya sedang bisa berbicara. Dan lebih dari itu, kita juga sedang berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan hampir sama, saya menggambarkannya seperti saya bisa ngomong kepada saudara, saudara bisa ngomong kepada saya, saudara bisa melakukan sesuatu dan saya bisa lihat saudara nanti dan saudara bisa melihat apa yang sedang saya lakukan. Tuhan lebih dari itu. Amin. Ketika saudara menyembah, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan melihat itu. Tuhan sangat mengasihi. Roh Tuhan itu menuntun kita menyembah. Membuat roh kita menyembah kepada Tuhan. Saudara,
Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, bersyukurlah karena Tuhan masih memberi kekuatan untuk kita melakukannya. Sebagai kesimpulan bagi kita hari ini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak perlu lagi memikirkan tentang latar belakang saudara, kehormatan saudara, tetapi pikirkanlah bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun keadaan saudara hari ini, saudara berharga di mata Tuhan. Ketika engkau hidup sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan, sesungguhnya nama Tuhan sedang dipermuliakan dan Tuhan mendengar segala pujian penyembahan yang kau berikan. Tidak perlu lagi kita menggunakan kehormatan kita sebab kita sudah begitu terhormat oleh anugerah Tuhan. Di hadapan Tuhan kita begitu terhormat oleh karena anugerahnya yang besar. Kita akan mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk melakukan perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kasih takku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu, ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sementara singer naikkan pujian ini dengan lembut, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu marilah hendaknya setiap kita menguji diri kita sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Yesus, bebaskanku. Mari kita berdoa menilik hati kita. Kita minta supaya Tuhan menyucikan hati kita, hidup kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Daripada saudara tidak ambil bagian dalam perjamuan kudus, saya menganjurkan, memintalah untuk disucikan oleh darah Kristus, dan sesudah itu saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Bapa kami yang di surga, sucikan, kuduskan hidup kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang kami lakukan adalah sebagai peringatan akan Tuhan yang pernah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga sebagai jalan keselamatan bagi kami. Unsur-unsur perjamuan kudus yang akan kami pakai Tuhan berkati, supaya ini layak di hadapan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap kami pada saat ini yang mau mengikuti perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara silahkan ambil unsur-unsur perjamuan kudus. Sucikan aku Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari saudara berdiri masing-masing di tempat saudara sebagai penghormatan terhadap Haleluya, tubuh dan darah Kristus. Saudara, ya silakan diambil gelas dan haleluya. roti di tempat saudara masing-masing. Bagi saudara yang sudah, boleh berdiri dan kita mau memberikan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Saudara silahkan nanti menjawab dengan kata amin sebagai persetujuan terhadap firman Tuhan mengenai perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan terhadap tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkatalah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepala sebagai lambang dari penghormatan kita terhadap darah Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian,
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum cawan yang adalah lambang darah Kristus di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Naikkan pujian ini kembali, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskan. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara yang mungkin ada rasa sakit atau lemah dalam tubuh, atau sesuatu yang engkau mau minta di hadapan Yesus, Tuhan, ungkapkan itu. Haleluya, oleh kuasa di hadapan bilur Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengorbanan Oleh Yesus darah bukan hanya Yesus, menyucikan kami kita disucikan. dari dosa kita, Haleluya. tapi juga menyediakan kesembuhan Amin, ilahi amin. di dalam Kristus Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Oleh kuasa darah Yesus kami Darah-Mu Yesus, dibebaskan. bebaskan daku. Ku dijadikan jamahan Tuhan saat ini terjadi bagi setiap darah saudara-saudara Yesus. kami yang mungkin sedang Aku mau mengalami mengatakan sakit di dalam penyakit. nama Tuhan Yesus, Di engkau dalam yang nama sakit, Tuhan Yesus. angkat Haleluya. imanmu di hadapan Tuhan dan aku Haleluya. nyatakan jadilah sembuh Kami oleh perlu kuasa Tuhan. bilur-bilur Tuhan Kami Yesus perlu Kristus. Tuhan lebih Jadi dari sembuh di apapun dalam kami. nama Tuhan Dalam nama Yesus Yesus. Kristus. Haleluya. Tuhan Haleluya. memulihkan saudara. Haleluya, Kau menjadi haleluya, baik-baik saja. haleluya. Keadaanmu Jamahan Tuhan dipulihkan oleh terjadi. karena kemurahan Lawatan Tuhan. Tuhan Tuhan terjadi. juga sedang menyatakan Kuasa pertolongan mujizat dan sedang mujizat terjadi Allah saat ini. terjadi Dalam dalam nama kehidupan. Yesus, karena Tuhan kami. Tuhan hidup, memberkati Tuhan yang engkau oleh karena besar, kekuatan Tuhan yang kuasanya pada ajaib, saat ini. Di sanggup dalam melakukan nama segala Tuhan perkara Yesus Kristus. lebih dari apa yang kami doakan Dalam dan nama pikirkan. Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami mengangkat Haleluya, hati iman haleluya. kami. Kami Glory, berpandang glory, Tuhan. glory. Tuhan pengharapan kami. Haleluya. Tuhan yang Kami memberi kami bersyukur kepadamu kemenangan. ya Allah. Haleluya. Kami Haleluya. bersyukur dan berterima Sukacitamu kasih kepadamu ya melimpah Tuhan. atas kami Oleh saat karena ini. Oh, anugerah yang haleluya. melimpah di dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Kami sangat Dalam berterima nama kasih Yesus. kepadamu ya Allah. Dalam nama Yesus. Sukacita Nyatakan dari kasih surga karunia sedang melingkupi kami sekalian saat berlimpah-limpah ini. di dalam Damai kehidupan. sejahtera dari surga Oh, melampaui haleluya, segala haleluya, situasi yang haleluya. kami hadapi. Ada Segala keadaan yang anugerah mungkin melimpah tidak bagimu baik yang sedang kami di hadapi dalam saat ini. nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus, sukacita, damai Haleluya. sukacita Terima kasih surga Bapa di surga. Terima melingkupi kasih kami. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Haleluya. Kudus. Haleluya. Yesus, Engkau telah mati bagi kami, menyediakan Yes. berkat ilahi Amin, dan amin, juga amin. menyediakan berkat-berkat Oh, jasmani dalam haleluya. hidup kami. Haleluya. Tuhan yang menolong kami Terabasyabatabakabaras. menjalani kehidupan kami. Amin, Saat ini amin, kami minta amin. perlindungan tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Haleluya. Kristus Dalam bagi nama setiap Yesus, kami. terima kasih Sehingga Tuhan. kami akan terpelihara Terima sehat kasih sentosa Yesus. di dalam Tuhan Terima Yesus kasih. Kristus. Luar Terima biasa. kasih ya Allah yang bagi kami. Terima kasih Terima Bapa. kasih Di Bapak. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Kita bisa beribadah bersama-sama dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan kita yang benar bersama-sama dalam beberapa waktu ini. Dan kita percaya Tuhan berkenan dengan ibadah kita. Saatnya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik yang kita punyai saat ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tetap layak dipuji disembah. Dan kita akan persembahkan persembahan kita yang terbaik yang kita miliki saat ini. Sebelumnya, mari kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh melimpah hati kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah Tuhan bersama-sama, itu adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Jamahan Tuhan sedang melingkupi kami sekalian. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberi sukacita dari surga. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami bisa berikan hari ini sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati persembahan kami, membalaskan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan, karena Tuhan kami sungguh
ajaib, melebihi segalanya dalam hidup kami. Pakailah persembahan kami ini Tuhan, untuk sebaik-baiknya menopang pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita dengan sukacita, dan kita juga memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Terima sukacita surga. Haleluya, kita terima sukacita dari surga, karena itulah kekuatan kita saat ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara, bersama-sama kita bersukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya setengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, saudara. Betul, boleh duduk kembali. Puji Tuhan yang sangat tidak terhingga kita berikan kepada Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mungkin ada yang belum bergabung, tetapi kami sendiri sangat merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, bisa bertemu saudara-saudara, walaupun harus melalui Zoom ya, tetapi itu adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Saya sungguh terharu di awal-awal ibadah karena saya mengingat ketika kita bersama-sama beribadah, dan saya rindu sekali kita secepatnya akan bisa beribadah bersama-sama kembali. Saudara-saudara, oleh karena pandemi COVID-19 yang di Pekanbaru akhir-akhir ini begitu meningkat, sehingga teman-teman kita yang lain yang biasanya melayani bersama-sama dengan kami dari tempat kerja masing-masing diberikan instruksi supaya tidak bertemu dulu di dalam satu ibadah bersama-sama, sehingga yang melayani hari ini adalah keluarga Gembala Sidang lengkap semuanya. Ada 5 orang di sini, kami semua, dan kami bersyukur, kami rindu juga supaya COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama kembali, melayani bersama-sama kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap hari Jumat pagi jam 5 pagi kita juga ada doa pagi yang kita lakukan melalui Zoom juga, saudara-saudara. Kemudian ada juga KKA, kelompok keluarga Allah atau Komsel yang kita adakan setiap Rabu malam, dan kita bisa bergabung di dalam KKA yang juga kita lakukan melalui Zoom karena kita tidak mau terjadi penularan. Kita masih harus melakukan social distancing, menjaga jarak, saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur juga bahwa sampai hari ini jemaat kita masih oleh kemurahan Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, semua masih dalam keadaan sehat, walaupun ada kadang-kadang yang demam, ada yang batuk mungkin, tetapi puji Tuhan itu bukan karena mereka terpapar virus COVID-19. Dan kita bersyukur semuanya
adalah doa dan kerinduan kita semuanya. Kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi merendahkan hati kita, diri kita, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya vaksin yang sudah ada bisa benar-benar memang akan sungguh-sungguh dapat tepat untuk mengobati, untuk melawan virus COVID-19 ini, saudara-saudara. Tetap berharap kepada Tuhan, pandang Tuhan. Bergabunglah di dalam Zoom bersama-sama dengan kami sekalian. Kenapa kita selalu masih belum bisa beribadah bersama-sama? Itu untuk menjaga keselamatan saudara, keselamatan orang-orang di sekitar kita. Dan karena kita memang berada ibadah di hotel, maka ada beberapa teman juga yang belum bersedia untuk bergabung, maka kita masih melakukan ibadah online. Biasanya kita melalui YouTube, tetapi karena hari ini kita ada fasilitas yang bisa kita pinjam, sehingga kita bisa melakukan ibadah secara langsung. Saya merasa bahwa saya sedang berbicara secara langsung dengan saudara-saudara dan saya sangat bersuka cita. Untuk itu kita terus berdoa dan bergabunglah dalam doa pagi, dalam KKA, supaya kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saudara, kita sangat bersuka cita bukan karena tanpa tantangan, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi tantangan. Amin. Haleluya, kita bersyukur dan kita akan terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan akan memelihara saudara sekalian. Saya mau berdoa untuk saudara supaya berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, menyerahkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami dapat terkoneksi satu dengan yang lain melalui alat telekomunikasi jarak jauh yang bisa kami pergunakan pada saat ini. Engkau memberkati berlimpah-limpah seluruh sidang jemaat dengan berkat yang telah tersedia yang Engkau curahkan begitu luar biasa bagi umat-Mu. Engkau juga akan terus mengembangkan segala potensi baik di dalam kehidupan sidang jemaat. Menjauhkannya dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Perlindungan sempurna oleh tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus atas seluruh sidang jemaat. Engkau membawa jemaat kepada keberhasilan dan keberuntungan oleh anugerah-Mu. Pada saat ini hamba-Mu menyatakan berkat turun atas seluruh umat Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, dimanapun saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melihat anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam menyertai engkau sekalian dari saat hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Amin, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada beberapa saudara saya absensi saja atau saya beri kesempatan untuk saudara bisa buka videonya supaya saudara dari tadi yang pertama masuk Asen ya. Asen sudah buka video ya sebentar. Setelah itu saudara bisa ya. Oke, keluarga Asen, silahkan Asen. Saya mungkin spotlight dari sini saja. Silahkan di screenshot saudara-saudara sekalian.
Jadi ya masing-masing bisa screenshot punya sendiri ya. Saya keluarkan dulu. Sebentar, ini kenapa masih spotlight ya? Sebentar ya. Ya, salam Pak Yopi dan sekeluarga. Halo. Asen, keluarga siapa lagi? Oh, Yudi, Giwal. Tapi apa mau semua dikeluarkan? Tidak. Kuat nggak? Kuat. Mereka kuat nggak? Nanti live pula. Semua. Live mereka kayak. Live. Dedek tuh. Maaf, lihat om. Sini. Mana siapa? Hidupkan mikrofon Ardi. Ya. Audionya. Selen. Ya, Selen. Tante. Steven. Kedengar suara Mama mana mama? Mama ke belakang. Yeay. Belum kelihatan. Kuat juga ya. Itu. Steve. Halo. Dengar suaranya Tante. Hah? Sudah dengar? Sudah? Oh. Semua sehat? Sehat? Sehat Tante. Oke, puji Tuhan. Amin ya. Udah. Asen ramai itu, Asen. Keluarga besar. Halo Hasan. Apa kabar nih? Halo. Udah lama Mana kita Putra? nggak jumpa. Putra gak ada? Ada ya. Ya, semua sehat ya. Udah. Halo, tunggu. Tata, Ata dan Tian ya. Siapa lagi? Yudi. Jadi emang itu aja, Mak. Dengan airnya aja. Iwa, siapa sekarang? Yang Iwal hilang. Siapa yang buat? Yudi dan Ina? Giwal dan Tika lah. Giwal dan Tika. Yeay. Iya. Halo Pak Yopi. Halo. Apa lift dia? Kuat loh. Kenapa? Kenapa Wal? Kapan Tika pulang? Kapan Tika datang? Hari apa? Kemarin, hari Sabtu. Oh ya, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat ya? Sehat Tante. Itu aja. Astuti. Ya salam. Astuti mana? Di sini Tante. Salam. Halo. Linda nggak ada? Kak Belum tahu. Sasa. Semen nggak? Rizka mana? Rizka bobo siang Tante. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat Tante. Ya. Enggak. Siapa lagi? Enggak. Dari Jakarta mana? Esther? Darel ada nggak? Aman. Belum mandi. Belum mandi. Ya, oke. Boleh saling sapa kali ya? Boleh. Halo Pekanbaru. Halo. Sehat semua. Halo Jakarta. Puji Tuhan, sehat. Maaf ya, belum mandi. Belum mandi. Iya, orang siapa Samuel juga nggak masuk. Ya. Nggak apa-apa ya, wajah belum mandi ya. Iya, yang penting udah dengar firman Tuhan.
Ya, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya giniin deh, saya gedein supaya kita bisa lihat. Nah, ini akan lebih ramai. Bisa sapa-sapa. Air kayaknya. Henok mana Henok? Ya, Hasan sedang menggeser wajah-wajah kita. Saya geser saja. Karena kalau di sini dia yang geser nggak bisa, yang bisa geser saya kan. Di utama saja kita bisa. Nggak bisa. Iya, mana nih Asti nggak kelihatan wajahnya. Nah, ini dia Jakarta kelihatan sekarang. Henok kemana Henok? Nggak ada Henok. Gimana kalian? Kenapa? Di rumah siapa ter? Di rumah Daryl. Ya. Henok kemana? Kok nggak ada? Nggak kelihatan si Henok? Iya tuh, jaringan kali mereka biasa gampang ikut. Hmm, Untuk Tika, Oke. Tika mana Tika? Tika mana nih? Tika sini. Ya Tika yang di sini. Oh ya di situ ada Tika juga ya. Nyonya Giwal. Tika turut berduka cita untuk telah dipanggil ke rumah Bapak Mbah yang di Pasir ya. Ya Om, terima kasih. Oke. Kemarin kami sudah ngomong ke Giwal tapi Tika belum ada, jadi belum sah. Oke lah, Tuhan berkati. Boleh sapa-sapa karena kita pakai Zoom yang lancar Pak Yopi ya di sana ya, apanya jaringannya? Ada hilang timbul juga, Om. Oh, Ada hilang timbul juga. Iya. Tapi iya. nggak. Nggak putus ya? Ya, dikit-dikit aja. Putusnya dikit-dikit. Oh iya. Bagaimana ibadah jarak jauh Pak Yopi? Ya, puji Tuhan. Terasa terobati, Om. Oh gitu ya. Kangennya. Pernah ketemu Asen setengah tahun ya? Iya. Iya, Gibal juga. Ya. Tapi cuaca hari ini bagus, Om. Kita usahakan. Iya ya, bagus. Ya. Paling kita bisa pinjam sebulan sekali Zoom ini untuk perjamuan kudus bisa kita lakukan. Nanti kita ajari mungkin kawan-kawan juga karena belum bisa connect. Kadang-kadang mereka mengalami kesulitan sih untuk koneksinya. Tapi puji Tuhan luar biasa kita bisa gabung hari ini. Luar biasa ini. Oh ya, sekolah minggu besok ya pakai Zoom. Si Atta itu sudah siap-siap mereka dengan gambarnya. Stephen nggak ada. Stephen itu tuh. Dipanggil Om. Halo Om. Iya kemarin nanya mana Kak Kisi sama Kak Caca. Sini. Tuh. Kalian belum nyapa rupanya. Yang dua yang Mana Pak? Oh di kamar mandi dia. Hai Tata Ata, halo Tata Ata, halo Stephen, halo siapa? Jalan. Halo. Oh ya ngomong dulu Ata sama Ayo. Stephen. Di Selen. Ada. Halo Salen. Halo. Halo Salen. Sombong buat. Payah nih. Halo Tian. Ya. Ya, oke. Terserah. Halo Stephen. Stephen tuh. Malu-malu dia, Kakak Caca. Iya. Ben. Halo. Ketawa. Sain bulan.
Ibu mana, Pak? Lagi ke belakang, Tan. Oke lah. Tunggu. Baiklah. Panggil Mama, Tan. Iya. Gantian nih ke sini lagi. Nanya jam 4. Kalau tidak, apa Giwal pakai laptop nggak? Giwal pakai laptop. Pakai HP. Izin, HP. Mana izin Derelnya? lift Derel. dulu ya. Daryl lo mau nyanyi ulang Di bawah. Lagi di bawah. Main sepeda. Mau ngejum. Itu siapa? Owi. Bukan di sini. Mana? Rizka. Mama Sila, Mama Darel mana ter? Pasar. Ya, untuk yang lain ini karena kita rekam, nanti saya akan coba hasil rekamannya, kita akan baru posting ke YouTube, tapi nanti sore baru perdananya, supaya mereka yang tidak bisa join pagi ini, mereka bisa join juga nanti sore di Zoom untuk relaynya. Baik, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan. Shalom. Ayo, Amin. yang lagi di kamar mandi, jadi nggak bisa ikut gabung. Ya, yang boleh saya geser kanan kiri deh. Izin live ya. Nah, tuh. Salam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Stay healthy. Shalom. Semoga corona berlalu. Kita ibadah bersama. Amin. Biar bisa ke Jakarta lagi. Iya. Saya ke Pekanbaru. Ya, betul. Bye semuanya. Tuhan Yesus berkati. Bye. Pakai televisi, jangan ya, Sen, pakai televisi ya, Sen ya? Iya. Ya. Iya. Jelas Om suaranya. Si Ardi lancar ya, apanya ya Ardi ya? Apa, Om? Apa namanya itu? Yang paket Telkomselnya ya? Si Ardi. Lancar, Om. Lancar ya. Jadi bisa beli beberapa kali gitu dengan nomor yang sama? Iya, ada 3, Om. Oh, bisa 3 kali. Oh, lumayan tuh. Tapi dari aplikasi My Sampai Telkomsel. Desember, harus beli juga tuh. Iya. Iya. Baik, rekan-rekan, sampai ketemu di Zoom selanjutnya. Kita sudah mulai semakin lancar. Makasih Tuhan berkati ya Pak Yopi. Iya, Om. Pak Dasen, Giwal ya. Tuti, Yudi dalam perjalanan ya, karena harus jemput mengunjungi orang tua. Giwal, Tika, semangat. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan mendatang. Saya matikan dari sini. Halo. Itu sekarang lagi ngomong si Selen. Mandi. Ayo mandi ya. Oke, saya matikan ya. Salam. 3